Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di Kampus Taklim Marifat Depok Sawangan. Judul yang kita angkat kali ini adalah kenapa sholat itu harus kenal terlebih dulu dengan Allah. Kami terangkan nalarnya kenal ya, supaya sholat kita nggak sia-sia. Kan sayang itu, kita sholat seumur hidup, ternyata neraka, kan sayang ya. Sudah serius, tapi karena nggak tahu jalan salat rukun dan caranya, kan masuk neraka. Jadi sholat itu bisa didirikan ketika kita telah lewati screening rukun syarat Islam yang pertama, yaitu telah ketemu bersaksi. Setelah bersaksi, ya baru bisa diingat. Karena mendirikan sholat adalah dengan zikir, ya, aqimis sholat lidzikri. Nah, demikian juga nggak sekedar zikir ya. Ini zikirnya bukan berzikir mengingat makhluk ya. Yang kita ingat adalah Allah ya, yang dimensinya maha tak terhingga. Di Malik Yaumiddin, yang disononya itu sifatnya adalah laisa kamislihi syai'un. Sholat kita di dunia dan dia ada di ujung langit akhirat tertinggi. Berarti ini nggak sekedar cara biasa ya. Kita nggak sekedar mengingat seperti kita mengingat kucing atau kambing. Juga bukan seperti kita tuh alamat kita seperti dari Surabaya ke Jogja. Bukan begitu. Jadi kita harus paham ya. Minimal teorinya ya. Jadi Allah itu di akhirat tertinggi, bukan di dunia. Kenapa kau harus kenal dulu? Nah, ketika kita nggak kenal ya, maka kita nggak ada satu frekuensi, kita nggak ada chemistry ya, kita nggak ada sambungan apa-apa, nggak ada kaitan apa-apa. Misalkan ya, satunya apa, bro, yang itu bukan siapa orang ini, betul ya? Jadi kalau kau nggak kenal dia dan dia nggak kenal kau, itu nggak ada hubungan. Sekali lagi ya. Kenal itu berarti kau tahu dia dan dia tahu kamu. Sehingga logikanya kalau kau saling kenal, disebut namanya Mas Wanto, nah noleh. Ya bang, lah itu kenal. Nah kalau nggak kenal ya, kalau cuma kenal namanya, kita panggil nama Wanto di pasar, banyak yang noleh, tapi kan nggak ada yang kenal. Siapa orang itu? Nah, karena mengingat itu harus kenal dulu. Makanya nggak mungkin kita kenal kalau belum ketemu interaksi dengan 5 panca inderamu, minimal 1. Dan dia menerangkan sifatnya di dunia itu adalah wujud. Maka wujud harus bisa dilihat, disaksikan. Dan nggak cuma itu ya. Kenal juga sifat-sifatnya. Oh, dia yang di ars itu laisa kamislihi syai'un. Tapi dia di dunia ada utusannya loh. Jelas. Supaya kau nggak salah membayangkan ya.
Jadi ini mengingat Allah itu bukan seperti mengingat kucing atau kerbau atau kulkas, bukan ya. Nah, ketika kau kenal ya, berarti kau bisa tahu cara mengingatnya bagaimana. Syarat rukunnya bagaimana. Ibarat kata itu lewat jalan mana dan caranya bagaimana. Kau sudah tahu. Karena namanya menyembah, dapat perintah menyembah, itu berarti apa? Kau harusnya bisa menyembah. Kalau kau disuruh ngantarkan paket, ya, berarti harusnya kau tuh punya kemampuan ngantar paket. Dan harusnya paket ini bisa sampai ketika kau antarkan, betul nggak? Kalau kau nggak punya kemampuan antar paket ini, ya nggak mungkin disuruh, betul nggak? Atau kalau paket ini nggak mungkin sampai alamat, ya nggak mungkin kau disuruh karena kau nggak kenal, betul nggak? Jadi yang diperintah Allah sholat adalah orang beriman karena telah melewati syarat rukun. Dia harus kenal ya. Nah kalau orang nggak tahu ya mohon maaf ya, mengingat Allah ya, Allah yang maha roh, diingat dengan akal, gak bakal nyambung. Sama seperti ya, kau disuruh ngirim paket ini ke misalkan ke Malaysia, kau berangkatnya naik sepeda ontel, ya gak nyambung, betul gak? Karena harus melewati laut. Jadi kenal itu supaya ada getaran, ada hubungan ya, lewat frekuensi yang sama. Dan kau harus tahu, jika dia tidak di frekuensi yang sama, kau harus tahu cara menyamakan frekuensinya. Dan harus tahu caranya mi'raj. Kalau Allah di ujung akhir tertinggi, kau di dunia, dan nggak tahu caranya mi'raj, ya buat apa kamu kerjakan? Oh nggak mungkin. Jadi sekarang ini ya sholatnya orang-orang itu sudah nggak ada yang ngerti mi'raj. Nggak ada yang tahu caranya sholat khusyuk, cara mengingat Allah nggak ada yang ngerti. Lah buat apa kamu sholat? Mending nggak sholat. Betul nggak? Loh sia-sia loh sholat kayak gitu. Sama seperti ya, kau antarkan paket ini kepada Mr. X. Nggak tahu orangnya, nggak tahu alamatnya, nggak tahu jalannya. Kemudian kau berangkat. Ya sia-sia loh. Wong jelas kamu tuh nggak mungkin ketemu alamat itu. Nggak mungkin sampai Allah. Kenapa kau kok sholat? Nah, kenal itu ya, kau sebut namanya, noleh nggak dia? Noleh. Oh, Mister, nah gitu ya. Tapi kalau kau nggak kenal sama dia, yang mana yang Allah coba? Allah. Yang mana yang noleh kira-kira? Iya kan lo? Iya kan lo? Kira-kira ya. Kamu di pasar malam, kemudian kau sebut Allahu Akbar. Mana kira-kira noleh? Iya kan? Kamu nggak kenal. Baru takbir Allahu Akbar, nggak kenal. Buat apa? Jelas kan ini nalarnya ya. Semua orang sudah nggak ada yang ngerti ya. Karena syahadatnya nggak pernah ketemu, nggak pernah bersaksi, cuman mengucapkan. Sholat nggak mungkin bisa ingat, karena apa? Dia paling cuman kenal namanya saja. Allahu Akbar. Yang mana yang Allah yang paling besar ini? Ya bukan loh. Akhirnya apa? Cuman bacaan tok. Dan dikira sholat itu cuma bacaan akal dan gerak-gerik ritual itu. Bukan. Lah kalau cuma membaca surat-surat itu, kemudian dengan gerak-geriknya, kan nggak bakal nyambung. Lah kalau sholat nggak bakal nyambung, kan pasti masuk neraka. Well, lu buat apa kamu sholat? Coba ya, kamu misalkan ya, tahu ya, punya teman saya ya, namanya Jono misalkan, dia tinggal di Australia. Tapi yang mana Jono kamu nggak kenal. Kamu cari alamatnya Jono, nggak tahu alamatnya, nggak tahu caranya, nggak tahu apa kesana, nggak tahu apa-apa. Cuman tahu nama saja Jono. Ya nyasar. Dan kau nggak tahu kesana, ternyata Australia itu nyebrang lautan. Udah kau siapkan naik sepeda ontel. Walah nggak tahu, ternyata nyebrang.
Lah menuju Allah kan nyebrang dari dunia ke akhirat. Lah kau nggak tahu cara nyebrang. Cuma dapat dunia saja. Dapat capek ya. Coba ya begitu Allahu Akbar. Kan artinya apa sih Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Tapi yang mana yang Maha Besar? Ditanya aja nggak tahu kok. Yang mana Allahmu? Nggak tahu. Kau aja gak kenal. Kira-kira Allah kenal kau nggak? Enggak. Lah sambungannya apa kamu sholat itu? Cuma gini-gini tok. Ya. Makanya kalau kau kenal dan dikenali, baru kau sebut namanya. Mas Wanto noleh. Ya bang, loh. Gitu, iya kan loh? Karena apa? Bismillahirrahmanirrahim itu adalah kau sebut namanya beserta dia yang punya nama loh. Loh. Mas Wanto, dia sama kau harusnya satu frekuensi beserta Mas Wanto. Mas Wanto, akhirnya barengan loh. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya kau beserta Allah harusnya dengan menyebut asma Allah loh. Tapi karena kenal kau sama dia, getarannya nyambung. Lah kau sebut Bismillahirrahmanirrahim nggak kenal, cuman tahu nama saja Allah. Dan iblis paling pintar yang ngaku-ngaku ya. Kau sebut Allah, dia yang datang. Iblis yang datang, kau nggak kenal. Jadi tinggalkanlah sholat ya, nggak usah sholat. Sholat itu sia-sia ya, mending nggak sholat. Tapi kau belajarlah caranya sholat dulu, caranya kenal. Nabi kan kenal dulu, baru kemudian sholat, betul ya? Nggak perlu sholat dulu, nggak perlu. Kamu tuh kena dogmanya ulama-ulama, nggak usah, nggak kenal itu ya. Makanya sia-sia saja orang yang sholat tapi tidak kenal Allah. Jelas ya? Singkat-singkat ya, karena agak capek ya, nanti kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kau harus belajar tarekat dulu supaya kenal Allah yang di dunia untuk bisa kenal Allah yang di akhirat. Assalamualaikum.